dari orang soleh yang sudah meninggal dunia. Secara bahasa makna manaqib demikian. Hasan putranya Ali sedang menyebutkan manaqibnya Ali bin Abi Thalib. Kata Hasan begini, ini kalimatnya Al-Hasan bin Ali. Qutila lailata unzilal Qur'an. Ali bin Abi Thalib terbunuh di malam ketika Al-Quran diturunkan. Sekali lagi saya mengutip saja. Kata Al-Hasan bin Ali, Al-Quran itu diturunkan di malam 21 Ramadan. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai informasi bahwa para ulama semua sepakat Al-Quran turun di bulan Ramadan. Para ulama semua sepakat Al-Quran turun di malam hari. Para ulama sepakat Al-Quran turunnya di hari Senin. Hari Senin karena Rasulullah yang menyebut langsung, saya diangkat jadi Nabi hari Senin gitu. Artinya Al-Quran turun pertama kali ke Rasulullah itu hari Senin. Tapi ada banyak perbedaan pendapat di antara para ulama tepatnya tanggal berapa Ramadan. Yang masyhur yang kita kenal 17. Ternyata ada riwayat lain, salah satunya yang kita sebutkan Hasan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Qur'an turun tanggal 21. Di riwayat yang lain, ini yang dikutip oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang menulis kitab Sirah Ar-Rahiqul Makhtum. Kata beliau 24 Ramadan. Jadi yang pengen nuzulul Quran 17 Ramadan, mangga abdi mah nuzulul Quranna 20 hiji Ramadan, dapat ustadna tiasa 2 hiji, mangga gitu. Nuzulul Quranna tidak nambah tiasa tanggal 24, mangga silahkan. Karena memang riwayat tentang tanggalnya itu beragam. Bulannya sepakat, tahunnya sepakat, harinya sepakat, malam harinya sepakat, tapi tanggalnya yang ada ragam pendapat. Kemudian masih kata Al-Hasan bin Ali, Qutila lailata unzilal Qur'an wa lailata usriya bi Isa. Kata Al-Hasan bin Ali bahwa malam 21 Ramadan itu adalah malam diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Kata beliau, wa lailata qubida Musa, dan malam wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Qala, kata Al-Huraits bin Makhshi, wa shalla alaihi Al-Hasan bin Ali alaihi assalam, dan Hasan bin Ali menyolatkan Ali bin Abi Thalib. Fahadha, kata Imam Hakim, hadithun sahihul isnad walam yukharrijah. Dari sisi sanad, riwayat ini bisa dipertanggungjawabkan dari sisi sanadnya. Sekali lagi saya mengutip, ya, saya tidak mengkaji karena ini bukan termasuk bagian dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat seperti ini dalam kitab Hadis Al-Mustadrak ala Sahihain. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Senin semua sepakat, karena yang menyebutkan hari Senin itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat tadi itu yang berbicaranya bukan Nabi. Kalau riwayat yang pertama yang berbicaranya adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Seninnya ini hadisnya sahih Muslim. Kalau cetakannya cetakan Turki, jilid ketiga halaman 168. Wasu'ila an saumi yaumin wa iftari yaumin. Rasulullah pernah ditanya tentang saum sehari dan berbuka sehari.
Kata beliau, dzaka saumu akhi Daud alaihi salam. Saum yang demikian adalah saum saudaraku Nabi Daud alaihi salam. Wasu'ila an saumi yaumil itsnain, dan Rasulullah ditanya saum hari Senin. Kenapa Rasulullah saum hari Senin? Qala, jawaban beliau, dzaka yaumun wulidtu fih wa yaumun bu'ithtu fih au unzila alayya fih. Hari Senin itu adalah hari saya dilahirkan dan hari saya dibangkitkan, atau unzila alayya fi, diturunkan Al-Quran kepada saya. Ini yang ingin kita garis bawahinya. Faqala saumu salasati min kulli syahr, kemudian Rasulullah ditanya tentang saum 3 hari setiap bulannya, wa Ramadan ila Ramadan, dan seterusnya lah. Ini tentang bab saum dari kitab Sahih Muslim. Jamaah Bapak Ibu hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, 17, 21 atau 24 Al-Quran turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada, saya lupa di sini pernah cerita atau belum ya. Ada orang di pertigaan jalan, kemudian dia tidak tahu belok kanan atau belok kiri. Dia tanya ke yang ada di situ, Pak, jalan yang benar kemana? Ke kanan atau ke kiri? Yang ditanya nanya balik, hari bapak hoyong ke mana? Pak, jalan yang benar kemana? Ke kanan atau ke kiri? Hari bapak badai ke mana? Ditanya mau kemana? Kelabakan, bingung. Kemananya? Kemana? Saya nggak tahu mau kemana. Kata yang ditanya, Pak, kalau bapak tidak tahu mau kemana, kanan dan kiri sama saja. Karena orang yang tidak punya tujuan, tidak penting dia bertanya jalan. Betul ya? Karena orang kalau tidak punya tujuan, kanan dan kiri sama saja gitu. Sama saja. Orang tidak punya tujuan, dia nggak peduli, nggak penting jalan ke kanan atau ke kiri, karena semuanya sama saja kalau tidak punya tujuan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa tujuan Allah menurunkan Al-Quranul Karim? Karena saat kita tahu Al-Quran tujuan turunnya untuk apa, maka jalan yang kita tempuh juga insya Allah mengarah ke tujuan yang sudah kita tetapkan. Kalau melihat surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. 3 tujuan besar Al-Quran diturunkan. 1, hudan, petunjuk. 2, bayyinat, penjelasan dari petunjuknya. 3, furqan. Saya masuk ke kokpit pesawat apa yang terbaru teh, Boeing 777 misalnya. Saya masuk ke ruang kokpit, banyak instrumen yang canggih. Tapi secanggih-canggihnya instrumen yang ada di depan saya, buat saya bukan gak ada gunanya. Dengar tiweda sayanya tidak bisa gitu. Secanggih apapun instrumen yang ada di depan saya, tidak bisa membuat saya terbang ke tempat yang indah itu. Bukan karena kurang canggih, karena sayanya yang kurang kompetensi, kurang kapasitas. Kalau Al-Quran itu petunjuk, kompas, ya, canggih. Masalahnya manusianya yang harus punya kapasitas untuk bisa mengoperasikan kompas ini supaya kita nyampe ke tujuan yang kita inginkan. Itu sebabnya orang bertakwalah yang kapasitasnya sudah mumpuni bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin.
Kenapa di surat Al-Baqarah hudan linnas, sementara di surat Al-Baqarah ayat pertama hudan lil muttaqin? Jadi yang benar teh hudan linnas atau hudan lil muttaqin? Dan muttaqin juga annas, cuman kenapa dikhususkan hudan lil muttaqin? Sama seperti tadi, saya manusia masuk ke kokpit. Kokpit itu bisa jadi kompas, cuman karena kapasitasnya belum nyampe, kurang berguna jadinya buat sayanya. Kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Karena Ramadan meningkatkan kapasitas kita jadi orang bertakwa, supaya bisa mengoperasikan instrumen hidayah dalam Al-Quranul Karim. Jadi training supaya bisa mengoperasikan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk, bayinat, penjelasan. Kalau huda kerjakan, jangan kerjakan. Kalau bayinat, kenapa dan kenapa. Kenapa disuruh sholat? Oh, tanha anil fahsya'i wal munkar, itu bayinatnya. Kenapa saum? La'allakum tattaqun, oh itu bayinatnya. Kenapa zakat? Tutahhiruhum wa tuzakihim biha, membersihkan dan mensucikan, oh itu bayinatnya. Hudannya perintah dan larangan, bayinatnya penjelasan, wal furqan perbedaan. Bu ibu punten, kalau pakai produk kecantikan kan suka membandingkan sebelum dipakai dan setelah dipakai gitu ya, before and after. Kalau ingin mengukur sebagus apa satu produk, harus terlihat bedanya sebelum dan setelah memakai produk. Semakin terlihat bedanya, semakin jauh perbedaannya sebelum dan setelah memakainya, berarti produk ini memang produk pembeda. Produk pembeda. Kalau sebelum memakai produknya kusam, kelam, gelap, kuluhu dan seterusnya, kalau setelah pakai produknya bisa glowing in the dark, bisa bersinar di tengah kegelapan, oh ini furqon banget nih. Betul, itulah makna furqon, pembeda, kelihatan bedanya sebelum dan setelah. Jadi orang yang terlihat perbedaan, kalau ingin terlihat berbeda, maka furqon itulah yang jadi sebab utamanya. Bapak Ibu punten, ini karena masih nyambung ya, punten. Adakah perbedaan 0 sampai 40 tahun usia Nabi dengan 40 sampai 23 tahun Rasulullah jadi Nabi? Usia Nabi kan 63. Sebelum Al-Quran 0 sampai 40. Setelah Al-Quran turun 40 sampai 63. Ini 40 tahun, ini 23 tahun. Adakah perbedaan antara sebelum 40 dan setelah 40? Besar bedanya, sangat besar. Apa contohnya? Sebelum Al-Quran, Nabi tinggal di Mekah, tapi kota Mekah tidak terjadi perubahan. Masih banyak yang menyembah berhala, masih banyak yang zolim, masih banyak yang macam-macam. Nabi tinggal di sana. Tapi setelah Al-Quran dari 40 sampai 63, bukan hanya Mekah yang berubah, bukan hanya Mekah yang berbeda, bahkan Madinah jadi berbeda, bahkan Jazirah Arab wajahnya jadi berbeda, bahkan bukan hanya Jazirah Arab, seluruh dunia wajahnya jadi berbeda. Dan sampai hari ini ke Bandung, ke Indonesia, ke Gede Bage, kemana-mana terjadi perbedaan. 23 tahun Al-Quran turun ke Nabi, tapi membuat perbedaan yang luar biasa. Itulah Furqan. Kalau ingin hidup yang berbeda, maka Al-Quran yang menjadi Furqannya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, suasana Ramadan yang pernah terjadi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya, dalam kitabnya Dalailun Nubuwah jilid kedua halaman 353, bahwa Ramadan yang dialami oleh Nabi
Itu Ramadan yang salah satunya Ramadan yang punya suasana kesenduan, kesedihan, keharuan, karena di bulan Ramadan usia Rasulullah 50 tahun belum diperintahkan saum. Istrinya dan pamannya meninggal dunia. Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia. Kata Imam Baihaqi, tuwfiyati sayyidatu Khadijah qabla al-hijrah bi 3 sanawat. Siti Khadijah wafat sebelum hijrah 3 tahun. Wafat sebelum Nabi hijrah 3 tahun. Wa tuwfiya Abu Talibin ba'daha bi 35 lailah. Dan Abu Talib wafat setelahnya, setelah Siti Khadijah 35 malam setelahnya. Oh, berarti beda sebulan dong. Keheula. Wakila, dan juga dikatakan, ada yang mengatakan bal tuwfiyat ba'dahu bisalasati ayyam. Ada juga yang mengatakan bahwa tuwfiyat ba'dahu. Ini tuwfiyat itu berarti Siti Khadijahnya yang wafat, ba'dahu setelah Abu Talib. Kalau tadi Siti Khadijah wafat, kemudian Abu Talib wafat setelahnya. Jadi mana yang duluan? Memang ada 2 versi begitu ya. Bahkan kata Imam Baihaqi sendiri, ada yang menyebut Siti Khadijah duluan, Abu Talib belakangan. Ada yang menyebut Abu Talib duluan, baru setelah itu Siti Khadijah belakangan. Tuwfiyat Khadijah ba'da Abi Talib bi 3 ayyam. Wa anna wafatahu kanat ba'da naqdi sahifati bi 8 ashhur wa 21 yawman. Dan wafatnya itu setelah disobeknya atau batalnya perjanjian Sahifah. Ini perjanjian tentang pemboikotan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktunya insyaallah kita akan cerita bahwa Nabi dan keluarganya pernah diboikot. Tidak boleh ada yang ngasih makan, tidak boleh ada yang menikahkan dengan keluarga Nabi, nggak boleh ada yang ajak ngobrol. Kalau ada yang melindungi Nabi ikut diboikot. Kalau ada yang jual makanan ke Nabi dan keluarganya bakal dibangkrutkan. Sampai kata Nabi, saat saya sedang diboikot seperti itu, saya sampai makan makanan yang disembunyikan oleh Bilal di bawah ketiaknya. Ma yuwarihi Bilalun tahta ibtaihi. Karena saking susahnya untuk menjual makanan ke Rasulullah dan keluarganya, bahasa sekarang dalam tanda petik menyelundupkan makanan supaya Nabi bisa makan. Kan di screening dulu, mau kemana, ketemu Muhammad, diperiksa tidak ada makanan supaya aman, simpen di kelek. Kalau ingin merasakan sensasinya, bapak-bapak, ibu-ibu kan biasa buka pakai gorengan begitunya, dan korma merenu sunnah nama dan wajib nama gorengan cenah. Ketianan korma na, ketia kiri gorengan na, gitu. Tapi kelekna kelek batur pak. Sanes keleknya lirah. Rihi Bilal, membunyikan Bilal di belakang di bawah ketiaknya. Kesang pasti gitunya, di screening ya, tidak perlu dibayangkan lah, mudah-mudahan tidak sampai harus mengalami. Wa qala Muhammadun bin Umar al-Aslami, kata Muhammad bin Umar al-Aslami, tuwfiyat Siti Khadijah wafat li ashrin khalawna min Ramadan. Siti Khadijah wafat di 10 hari yang berlalu saat bulan Ramadan. Itu bahasa singkatnya, 10 Ramadan Siti Khadijah wafat. Berarti Abu Talib wafatnya 7, kalau kita mengambil pendapat yang tuwfiyat ba'dahu bisalasati ayyam. Siti Khadijah wafat 3 hari setelah Abu Talib. Kalau Siti Khadijah wafatnya 10 Ramadan,
berarti Abu Talib wafatnya 7 Ramadan. 7 Ramadan. Wahia bintu khamsin wa sittina sanah, dan usia Siti Khadijah saat itu 65 tahun. Tsumma rawa an Hakim bin Hizam annaha tuwfiyat sanah asyrah minal bi'sah. Kata Hakim bin Hizam sepupunya Siti Khadijah bahwa Siti Khadijah wafat di tahun 10 dari kebangkitan minal bi'sah. Usia Nabi ketika dibangkitkan 40 tahun, 10 tahun setelahnya berarti 50 tahun. Ba'da khuruji Bani Hashim minasy-syi'bi wa dufinat bil hujun, dan dimakamkan Siti Khadijah di bulan Ramadan, ya, supaya terbayang suasana Ramadan Rasulullah sebelum diperintahkan saum. Rasulullah menguburkan Siti Khadijah di kampung namanya Kampung Hujun. Kalau kita umroh di Mekah, City Tour, biasanya tempat terakhir sebelum kembali ke hotel setelah City Tour, biasanya City Tour pertama itu kalau di Mekah ke Gunung Sur, Jabal Sur. Jabal Sur turun, foto-foto begitu ya, nu naik-naik tapi dikantunkan. Naiknya sih 3 jam, turunnya bisa cepat 5 menit juga insya Allah, asal siap ambulan di dihanap. Dari Jabal Sur, Gunung Sur, biasanya ke Padang Arafah, Muzdalifah, Mina, kemudian ke Jabal Nur, Gua Hiro. Dari Gunung Nur, Jabal Nur, biasanya lewat ke Mahbas, Masjid Jin, Masjid Syajarah. Sebelum jembatan sebelah kanan ada makam kota Mekah di Hujun. Di situ Siti Khadijah dimakamkan. Baru setelah itu pulang ke kota Mekah. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng insyaallah, gitu ya. Insyaallah. Kena aminkeun heula. Aminkeun heula. Mudah-mudahan ada rezekinya insyaallah. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabraha wa lam takunis shalah 'alal janazati syuri'at. Ini penting. Rasulullah tidak menyolatkan Siti Khadijah. Siti Khadijah tidak disolatkan ketika meninggal dunia. Nah, geningan Siti Khadijah tidak disolatkan karena memang belum disyariatkan. Kalau pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulkan bisa banyak Bapak Ibu. Misal begini, Ustadz, hari Siti Khadijah masuk sholat 5 waktu tara? 5 waktu mah, 5 waktu mah. Kenapa? Karena Isra Mi'raj baru terjadi setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Tapi bukan berarti Siti Khadijah tidak pernah sholat. Karena sebelum sholat 5 waktu sudah ada sholat tahajud, sudah ada sholat pagi, sholat sore. Isra Mi'raj mah sholat fardu yang 5. Ustadz, ari Siti Khadijah saum tuh di bulan Ramadan? Henteu. Manya istri Nabi henteu saum, tah bahaya pertanyaan begitu teh. Istri Nabi wae henteu saum, komo urang begitu. Pak Ustadz, ari Siti Khadijah ada seterusnya lah. Pertanyaan-pertanyaannya akan panjang kalau diteruskan yang serupa. Salat jenazah belum disyariatkan saat itu, sehingga Siti Khadijah ketika dikuburkan walam takunis salatu 'alal janazati syuri'ah. Ini dalam Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi. Nah, apalagi yang tercatat? Tadi 2 peristiwa yang tercatat sebelum hijrah. Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercatat di Mekah 2, turunnya Quran, wafatnya Siti Khadijah. Tentu banyak peristiwa di bulan Ramadan saat Rasulullah di Mekah, tapi nah eta yang tercatat, sudah hari tidak tercatat mah rasanya sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang tercatat ini setelah hijrah. Ramadan 1 Hijriyah. Ada peristiwa Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib. Apa itu Sariyah? Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikutip dalam kitab At-Tabaqat Al-Kabir jilid 2 halaman 5. Ini menarik nih.
kana adadu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati ghaza bi nafsihi sab'an wa ishrina ghazwah. Maghazi atau peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya berapa kali? Sab'an wa ishrin 27 ghazwah atau perang yang langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punten, perang di zaman Rasulullah itu saat beliau di Mekah atau beliau di Madinah? Madinah. Di Mekah tidak ada perang. Kenapa di Mekah tidak ada perang? Karena di Mekah Rasulullah sama seperti orang Mekah lainnya sebagai warga negara. Kalau perang terjadi di Mekah sama saja perang saudara di dalam negeri, begitu. Kapan terjadi perang? Saat Rasulullah sudah punya tempat sendiri, sudah punya eksistensinya sendiri, sudah punya wadahnya sendiri, kaum muslimin di Madinah. Kaum muslimin di Madinah sudah mandiri, sudah terpisah dengan orang Mekah. Kalau terjadi gangguan ke Madinah, baru setelah itu Rasulullah melawan. Tapi selama gangguan itu terjadi di Mekah, sama-sama tinggal di Mekah sebagai warga negara, Allah tidak memerintahkan Rasulullah mengangkat senjata melawan orang Mekah. Padahal gangguannya sama, di Mekah diganggu, di Madinah juga diganggu. Bedanya di Mekah diganggu sabar, 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 sabar. Di Madinah diganggu, hayu kita lawan. Jadi luar biasa. Hanya di Madinah. Sekarang berapa lama Rasulullah tinggal di Madinah? 10 tahun. Kan beliau usianya 40, wafat 63. 40 jadi nabi, wafat 63. Berarti jadi nabinya 23 tahun. Di Mekah dakwahnya 13 tahun. Di Madinah dakwahnya 10 tahun. Selama 10 tahun memimpin perangnya berapa kali? 27. Sekarang kalau 1 tahun dihitung rata-rata, berarti per 1 tahunnya iya 2,7 lah. Kalau hanya 2,7 3 kali lah begitunya, meh gampang gitu. 3 kali. Per 1 tahun 3 kali memimpin perang. Berarti per berapa bulan sekali? 4, 1 catur bulan, 1 catur bulan, 1. Yang namanya perang teh mengkonsolidasi massa, mengumpulkan orang, menyiapkan sumber daya, menyusun strategi, cari informasi. Mirip seperti orang bikin event yang besar, acara yang besar, jadi panitia ngan ima ya musuhna gitu. Kurang lebih begitu. Nah, dan yang paling penting Bapak Ibu, ini pertanyaan paling mendasar sebetulnya. Kalau Nabi disebut oleh Allah rahmatan lil alamin, lalu kenapa Nabi memimpin perang? Pertanyaannya mudah-mudahan bisa difahami begitu ya. Satu sisi kata Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi di sisi yang lain kata penulis At-Tabaqatul Kabir 27 kali. Meskipun dari 27 ini kalau kita lanjutkan, wa kana ma qatala fihi minal maghazi, di baris yang kedua, wa kana ma qatala fihi minal maghazi 9 ghazawat. Dari 27 ghazwah tadi yang ada perangnya betul-betul. Jadi ada kalanya Rasulullah sudah menyiapkan pasukan, berangkat ke satu tempat, ternyata musuhnya nggak ada, udah kabur duluan. Sudah datang ke satu tempat, ditunggu-tunggu, ternyata nggak datang juga. Tapi persiapannya sudah persiapan perang. Yang ada perangnya, yang betul-betul memang bertemu dengan 2 pasukan, hanya 9 saja dari 27. Badar, Uhud, Muraisi', Khandaq, Quraizah, Khaybar,
Fathu Mekah, Hunain, dan Taif. Hanya 9 kali. Tapi persiapannya 27 kali. Jadi pertanyaannya, beliau rahmatan lil alamin, tapi beliau juga memimpin peperangan. Sekilas bertentangan tidak Pak? Kontradiksi tidak? Sekilas seperti kontradiksi, begitu ya. 4 bulan ngajak para sahabatnya, 4 bulan berangkat, 4 bulan dan seterusnya. Di sisi yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu pertanyaan yang mungkin rada sensitif begini, apakah rahmatan lil alamin bertentangan dengan Rasulullah memimpin peperangan? Ada yang mau menjawab? Salah tinggal ditip X tenanawan. Tidak, tentunya tidak. Tidak. Kalau faktanya di lapangan Rasulullah mimpin perang dan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan rahmatan lil alamin, memang itulah rahmatan lil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau memang dibutuhkan membela membela diri, menjaga dan seterusnya, itu dengan kalau itu yang dibutuhkan, itulah yang dikerjakan. Dan itulah yang masuk masih dalam ruang lingkup rahmatan lil alamin. Karena Allah dalam memberikan rahmatnya juga tidak selalu memanjakan, tidak selalu dengan, bukankah musibah yang membuat kita terhindar dari keburukan yang lebih besar termasuk rahmat, kasih sayang. Ada anak kecil ke bapaknya, Pak, hoyong motor lah. Bu atau bu hoyong motor. Atuh Pak, atuh Bu, atuh Pak, atuh Bu. Ah, bapak mah tanya adek karek 6 tahun geus minta motor. Ini orang tuanya sayang tidak ke anaknya, rahmat tidak ke anaknya. Tapi kenapa enggak ngasih? Ada kalanya bentuk rahmat adalah dengan tidak memberi. Punten, di surat Al-Kahfi, Nabi Musa dengan Khidir naik ke atas perahu, dilubangi perahunya. Jahat atau tidak Khidir? Sekilas masih ganu jahat begitu ya. Tapi kalau tahu perahu ini utuh, bagus, sempurna, indah, kelihatan oleh raja yang zalim, dirampas. Tapi kalau rusak, perahu rusak, biarinlah. Kadang cara Allah menyayangi saja. Ini cara Allah. Cara Allah menyayangi saja. Kadang dengan sesuatu yang membuat kita nah jadi rusak ya. Justru kerusakan itulah yang menghindarkan dari kerusakan yang jauh lebih besar. Ketemu Khidir dengan anak kecil dibunuh. Apakah Khidir penyayang? Kalau kata Allah penyayang, bukan kata saya. Ini ayatnya dalam Al-Quran begini. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa bertemu dengan hamba kami yang kami berikan rahmat dari sisi kami. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Khidir itu penyayang, Khidir itu dikasih rahmat oleh Allah. Tapi kalau melihat pas di lapangan, maknya guru nu jiga kieu nu penyayang teh, masa orang yang sudah ngasih tumpangan gratis dilubangi perahunya, sudah dikasih tumpangan gratis naik motor, pas nyampe di kempesan bana siga gitu. Begitu. Beh mana rahmatna sekilas mah. Ya biar selamat dari razia misalnya. Ketemu anak kecil dibunuh, belah mana rahmatnya ke anak kecil saja begitu kejam, begitu jahat. Ternyata kata Allah, anak kecil ini kalau tumbuh dewasa akan menyusahkan orang tuanya. Meninggal waktu kecil jadi ahli surga, meninggal kalau dewasa dia akan menyusahkan orang tuanya dan akan jadi ahli neraka. Jadi punten begini Pak, punten, mungkin sering ada pertanyaan ini sebelum
kita ingin membandingkan Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin dan Allah sebagai sumber Rahman dan Rahim. Siapa yang lebih rahmat, Allah atau Nabi Muhammad? Jelas Allah. Allah lebih rahmat dari Nabi Muhammad, karena rahmatan lil alamin Nabi Muhammad itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sering atau muncul pertanyaan-pertanyaan bisikan seperti ini, Pak Ustadz, kan Allah tuh maha pengasih dan penyayang, tapi kenapa banyak takdir dalam hidup ini yang membuat saya merasa benar tuh sih Allah teh pengasih penyayang, nah hanya kia-kia teuing hirup teh hari batur mah. Nah, mulai itu pertanyaan benar kita Allah teh Rahman Rahim dan seterusnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, manusia bikin mobil supaya bisa cepat jalan, supaya bisa cepat sampai, supaya mobilitasnya lebih tinggi. Jalan kaki setengah jam, naik motor 5 menit supaya cepat. Tapi punten, kenapa di dalam mobil atau dalam motor manusia bikin rem, padahal rem itu bertentangan dengan tujuan dibuatnya mobil atau motor. Mobil mah mempercepat, dibuat teh hari rem mah memperlambat begitu. Berarti rem itu bertentangan dengan tujuan besar diciptakannya kendaraan. Mulai sekarang karena ini bertentangan, kita harus cabut rem kita semuanya. Karena kontradiksi atuh. Kontradiksi tidak? Kontradiksi. Tujuan utama mobil untuk mobilitas, wa tahmilu asqalakum ila baladil lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, bahasa Qur'annya. Tapi di saat yang sama dibuat rem. Tuh ini mah setuju tidak kalau rem mobil motor kita dicabut? Kontradiksi sekali ini sebetulnya. Enggak ya, saya yakin kita nggak menjawab begitu. Allah maha pengasih dan penyayang, tapi dalam kasih sayangnya Allah menciptakan satu bagian dari kasih sayang yang membuat kita bisa lebih mengendalikan diri, yang disebut dengan musibah tadi. Jadi cara Allah dalam Rahman dan Rahimnya saja ada hal-hal yang mungkin sekilas nampak seperti kontradiksi. Rahmatan lil alamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekilas nampak seperti bertentangan, kontradiksi dengan peperangan yang dialami oleh beliau, tapi ternyata tidak demikian. Tidak ada perang yang paling penuh dengan rahmat selain yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan perangnya bukan untuk menghabiskan etnis cleansing, bukan untuk genosida. Tujuannya bukan itu. Tujuannya membela diri, mengembalikan hak, atau ingin menegakkan nilai supaya bebas berbicara, bebas berdakwah. Sisanya damai. Sisanya damai. Punten, karena katanya tadi sampai jam 12 jadi rada panjang kadi. Kita balik lagi ke tema Ramadan 1 Hijriah. Ada Sariyah. Apa itu Sariyah? Tadi kana adadu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati ghaza bi nafsihi 27 ghazwah. 27 ghazwah yang dipimpin oleh Nabi. Wa kanat sarayahu allati ba'atha biha. Saraya jamak dari kata sariyah. Sariyah artinya pasukan yang diutus oleh Nabi tapi nabinya tidak ikut. Ghazwah pasukan yang dipimpin oleh Nabi langsung. Sariyah pasukan yang diutus oleh Nabi tapi nabinya tidak ikut. Wa kanat sarayahu allati ba'atha biha 47 sariyah. Sariyah yang diutus oleh Nabi 7 40. Jadi total 47 sariyah, 27 ghazwah. Apa yang di Madinah sibuknya luar biasa begitu. Jadi ternyata tujuan hijrah ke Madinah itu bukan buat santai-santai. Wah, di Mekah nih disiksa, ditindas, dikriminalisasi, dizolimi dan seterusnya. Hayu hijrah. Ternyata pas lagi hijrah teh
Tenang, kita di Madinah sudah tidak lagi ditindas oleh orang Mekah, aman. Kita tibra saja. Kita santuy saja. Ternyata lebih sibuk di Madinah dibanding di Mekah. Itu punten ya. Itu baru bab perangnya. Belum bab membangun Madinahnya. Belum bab masalah yang terjadi di dalam kota Madinah, bab SDM-nya, bab dan seterusnya. Nah, mana cerita syariahnya? Ini yang kita garis bawahi di bold. Fakana awwalu liwa'in aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim fi syahri Ramadan. Dan syariah yang pertama yang diutus oleh Rasulullah, pasukan pertama yang diutus oleh Rasulullah, yang Rasulullahnya tidak ikut, itu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hashim di bulan Ramadan. Ala ra'si sab'ah ashhur min muhajar Rasulillah. 17 bulan dari hijrahnya Nabi, tibanya Rasulullah ke Madinah. Fi 30 rajulan minal muhajirin. Fi 30 rajulan minal muhajirin. Hamzah memimpin 30 orang muhajirin. Ternyata ini kita lewat saja karena ternyata Hamzah kemudian dipertemukan oleh Allah, dibentrokan, bahasa tepatnya mungkin dibentrokan dengan wa kharaja Hamzah ya'taridu li'iri Quraisyin qad ja'at minasyami turidu Makkah. Hamzah kemudian dipertemukan, dibentrokan oleh Allah dengan kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam menuju ke arah Mekah. Wa fiha, dan yang memimpin kafilah dagang ini Abu Jahal. Abu Jahal Ibn Hisham fi 300 rajulin. Abu Jahal yang memimpin 300 orang. 300 orang. Hamzah 30 orang, Abu Jahal 300 orang di bulan Ramadan. Sudah saum atau belum? Belum. Kan baru 1 Hijriah. Mulai saum di tahun 2 Hijriah. Tahun 2 Hijriah. Ketemu Hamzah dengan Abu Jahal 30 300, 1 banding 10. Ini bawa duit, kafilah dagang, ini bawa pasukan hanya 30 orang. Terjadi perang? Enggak. Kenapa tidak terjadi perang? Faltaqau hatta staffu lil qital. Mereka kemudian bertemu sampai mereka sudah berbaris, istaffu dari kata sufuf, saf. Mereka sudah berbaris untuk berperang. Famasya Majdi bin Amr al-Juhani. Kemudian Majdi bin Amr al-Juhani wa kana halifan lil fariqaini jami'an ilaha ula marrah wa ilaha ula marrah hatta hajjaza bainahum wa lam yaqtulu. Majdi bin Amr itu menjadi penengah. Ini padahal sudah siap tempur 30-300. Majdi bin Amr al-Juhani itu teman keduanya, teman Hamzah, teman Abu Jahal juga. Datang ke sini, sudahlah tong perang. Datang ke Abu Jahal, sudah enggak usah perang. Menenangkan dua-duanya, akhirnya dua-duanya pulang ke negerinya masing-masing. Ini ke negeri Madinah, ini ke negeri Mekah, dan tidak terjadi peperangan. Ini di tahun 1 Hijriyah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Apa makna Hamzah mencegat? Bahasa kita mah mencegat. Mencegat kafilah dagangnya Abu Jahal. Apakah perilaku seperti ini dibenarkan di dalam Islam? Ada pedagang pulang bawa barang, bawa uang. Hamzah bawa pasukan 30 orang, nyegat. Apakah perilaku seperti ini seperti begal? Nah, ini harus dijelaskan. Apakah Hamzah seperti membegal? Harus dicatat bahwa saat kaum muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak di antara mereka yang dicegat oleh orang-orang Mekah. Kalau pengen hijrah, kalau ingin ke Madinah, serahkan semua harta yang sudah engkau kumpulkan selama di Mekah. Hei fulan, Anda itu punya harta karena bisnisnya di Mekah.
Anda itu orang Mekah, tinggal di Mekah dan punya harta sebagai orang Mekah. Sekarang ingin meninggalkan Mekah membawa semua harta. Oh, no, nggak bisa. Serahkan semua harta. Kamu orang Indonesia, bisnis di Indonesia, sekarang mau pergi ke luar negeri bawa semua hartanya. Enggak mau. Kan kurang lebih begitulah ya, kurang lebih begitu, mirip. Harta ini kemudian diambil oleh orang Mekah, dikumpulkan oleh orang Mekah. Nah, harta yang dikumpulkan oleh orang Mekah hasil rampasan dari para sahabat yang hijrah ke Madinah ini dikumpulkan jadi modal mereka berdagang dalam perjalanan rihlatas syita'i wasaif. Jadi yang dicegat itu bukan mencegat milik orang lain. Makanya lihat, yang keluarnya fi salasina rajulan minal muhajirin. Orang-orang muhajirin. Saya misal punten kehilangan motor. Ternyata ada informasi dari CCTV, dari radio dan seterusnya, motor dengan plat ini misal. Ternyata sekarang sedang ada di perempatan Samsat. Karena perempatan Samsat itu cukup untuk membaca 1 juz gitu ya sampai dapat lampu hijau. Apakah saya disebut begal? Enggak. Karena yang saya cegat yang punya hak, yang memang motor itu hak saya. Hak saya. Ini yang harus difahami, clear, bahwa yang dilakukan oleh Hamzah bukan perbuatan membegal, bukan perbuatan mencegat kafilah dagang. Dan saya khawatir salah persepsi begitu. Oh, perilaku sahabat Nabi ternyata suka begal misalnya. Enggak, tolong difahami. Itu hak mereka yang dijadikan modal dalam berdagang, kemudian ketemu di padang pasir, dicegat oleh Hamzah. Tapi ternyata terpisah juga. Dan ini juga yang kemudian terulang. Kalau ini 1 Hijriah. Ini juga yang Hijriah. Kalau di tahun kedua Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung keluarnya. Kalau 1 Hijriah yang keluar ini sekali lagi yang tercatat di bulan Ramadan ya, karena tadi 47 syariah yang tercatat di bulan Ramadan, syariahnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Di bulan Ramadan tanggal belasan, tanggal 10, 11, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan informasi ada pergerakan kafilah dagang yang jauh lebih besar dari kafilah dagang tahun kemarin. Abu Sufyan. Kafilah dagangnya dipimpin oleh Abu Sufyan. Kalau tahun kemarin Abu Jahal, Abu Sufyan membawa 50.000 dinar totalnya. 100 onta dulu dan sekarang. Seberapa juta tah? 3 juta lah. 50.000 dinar berarti memang rada hese lagi saung kudu ngitung telahnya. Kecuali prakta aya tereh ngitungna. 50.000 dikali 3 juta ribu miliar, 50 ditilu 150 miliar di padang pasir, 100 ekor onta, pengamanannya cuma 40 saja. Kalau tadi Abu Jahal 300, ini cuma 40. Mendengar informasi ini, Rasulullah mengajak para sahabatnya, yuk kita berangkat, kita cegat. Nah, insya Allah kita memahami. Apakah Rasulullah melakukan pembegalan? Tidak. Terus kenapa Rasulullah ingin mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan? Sama alasannya seperti tadi. Harta yang dikumpulkan oleh orang Mekah inilah yang jadi modal mereka berdagang, padahal itu adalah milik kaum muslimin. Bahkan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun dirampas oleh mereka, diambil oleh orang Mekah. Sehingga saat Rasulullah Fathu Mekah, kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak pulang ke rumah saja? Kata beliau, fahal tarakat li Quraisyun min baitin. Memangnya orang Quraisy meninggalkan buat saya rumah?
memangnya ada rumah buat saya di sini? Semuanya sudah diambil oleh orang Quraisy, sudah sertifikat hak milik sahak begitu ya, sudah diambil semuanya oleh mereka. Termasuk rumah Nabi juga begitu, harta, rumah dan seterusnya. Sehingga yang namanya hijrah ke Madinah itu bukan hanya sekedar pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, termasuk pengorbanan harta. Banyak yang kaya raya di Mekah, tapi harus memulai bukan dari nol lagi, dari minus. Di Madinah mulai dari minus. Nah, berangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ini tahun keberapa Hijriah? Dua. Sudah mulai saum? Sudah. Perang Badar itu peristiwa besar pertama di bulan Ramadan Rasulullah yang diwajibkan saum pertama kali. Badar ke Madinah, jaraknya kalau lihat di Google Maps, Badar Madinah, ketiknya begini, Badar Battlefield Area. Madinahnya Masjid Nabawi, jaraknya sekitar 153 km, jalurnya jalur mobil gitu. Rasulullah berangkat dengan 313 orang, ontaknya cuma ada 70. Niatnya bukan untuk berperang, niatnya bukan untuk berperang, niatnya ingin mencegat Abu Sufyan, tolong kembalikan harta yang kau rampas untuk kaum muslimin. Udah itu saja. Apalagi di sini cuma 40, di sini 300. Di atas angin lah, gampang begitu. Berangkat. Bulan Ramadan, jarak 150, onta cuma ada 70, kuda cuma ada 2, kudanya Zubair dan kudanya Miqdad bin Amr. Sehingga kata Nabi, setiap satu onta digilir, naiknya 3 orang. Satu onta digilir naiknya 3 orang. Jangan tiga-tiganya langsung naik bareng, bisa ditilang. Keptil kata orang Cimahi, rengkep tilu. Satu onta digilir 3 orang. Kita hitung lagi, jarak 150 kilo, satu onta digilir 3 orang. Berarti satu orang naik ontanya berapa kilo? Kan begitu. Seberapa naik ontana? 50 kilo. Jalan kakinya berapa kilo? Di bulan apa? Ramadan. Ingin merasakan suasana Ramadan Rasulullah? Yang 2 Hijriah, iyanya 2 Hijriah sudah mulai diperintahkan saum. Ingin merasakan sensasi Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diwajibkan saum, pengen? Tadi jawab. Atau cukup tahu sajalah gitu. Naik ontanya 50 kilo, jalan kakinya. Ustadz, bukankah faman kana minkum maridon au ala safar? Tak jadi dalil lahir. Bapak Ibu, saum itu bukan untuk sehat. Karena kalau saum untuk sehat, kenapa yang sakit disuruh qadha? Kalau saum untuk sehat, berarti yang harus saum harusnya yang sakit. Walaupun dengan saum kita bisa sehat begitu. Saum itu bukan untuk langsing, kurus. Karena kalau saum untuk kurus, berarti yang harusnya saum adalah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing halus bahasa. Yang diberikan kelebihan oleh Allah. Saum itu bukan untuk haus dan lapar. Haus dan lapar bukan tujuan saum. Karena kalau tujuan saum haus dan lapar, yang haus dan lapar nggak usah saum. Dan memang sudah tercapai tujuannya begitu. Karena tujuan saum itu la'allakum tattaqun tadi. Bukan untuk sehat, yang sehat mah kudu. Apakah para sahabat ada yang buka? Ada yang buka. Diwajibkan puasa, diwajibkan. Tapi kan tadi faman ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safar fa iddatum wa antasumu khairan lakum. Yang saum itu lebih baik. Yang tidak kuat, yang sedang safar boleh diganti. Jadi random nih, ada yang saum silahkan, ada yang kuat
juga silahkan. Ada yang buka juga silahkan. Dan memang jaraknya juga jarak kosor, jarak yang sudah lebih dari 80-an kilo, 150 kilo. Bayangkan lagi saum jalan kaki 100 kilo. Berarti di Arca Manika mana 100 kilo teh? Tasik. Tasik. Pertanyaan berikutnya begini Bapak Ibu. Kan Nabi yang nyuruh. Satu onta gilir 3 orang. Pertanyaannya, hari Nabi giliran tuh? Bapak sebagai pimpinan bikin peraturan, satu onta gilir 3 orang. Kita yang bikin peraturannya, apakah kita ikut aturannya? Kata Nabi, Ali sini, Marsad sini, 2 sahabat sini. Kita giliran bertiga. Seperti yang lain juga giliran. Siap ya Rasulullah. Nabi naik onta dulu. Ali dengan Marsad ngobrol. Marsad, kita kan masih muda. Rasulullah usianya sudah 55, kita masih 20-an, masih 30-an. Ali bin Abi Thalib, Marsad 25. Marsad, jatah kita serahkan buat Rasulullah. Kata mereka, kata Marsad, siap, setuju. Mereka datang ke Rasulullah saat jatah Nabi sudah hampir habis. Kata Ali dan Marsad, ya Rasulullah, silahkan Anda terus di atas onta, biarkan kami jalan kaki. Bapak kalau di posisi Nabi saat itu di atas onta, jawabannya gimana Pak? Mantul, anak muda luar biasa ini, hebat, Masya Allah, saroleh, sing istiqomah, sing kiat, sing kenging pahala, bager, kasep, soleh, pinternya, teraskeun, alhamdulillah. Apakah begitu jawaban Nabi? Tidak, matak nanu jadi Nabi sanes urang. Da urang mah pasti kitu jawabanna, meureun. 100 kilo tuh udah kabaya. 100 kilo. Apalagi ontanya onta Nabi. Marsad nggak punya onta, Ali nggak punya onta. Ini ontanya onta Nabi. Onta saya harus jalan kaki. Kira hati, mendingan ngagojek. Mun aya. Gitu. Kata Nabi begini, Masya Allah, Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali, Marsad, ma antuma biaqdar alal masyi minni. Kalian berdua tidak lebih kuat jalan kaki daripada saya. Usia boleh sepuh, tapi fisik menang. Ma antuma biaqdar alal masyi minni. Kalian berdua tidak lebih kuat jalan kaki daripada saya. Adu bitis, kuat keneh bitis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adu kuat kaki, adu kuat fisik, lebih menang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Bapak Ibu, Ali bin Abi Thalib itu kalau cerita tentang kekuatan fisiknya, hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki. Kan Ali disuruh tidur di kamar Nabi sebagai pengalihan begitu ya, disangka Rasulullah yang tidur. Kemudian disuruh mengembalikan barang-barang yang ada di rumah Nabi, barang titipan. Siapa yang nitip? Orang musyrik Mekah. Kan Rasulullah dijuluki Al-Amin karena bisa dipercaya kalau dititip barang. Jadi kalau nitip barang kembalikan masih utuh begitu, sehingga dijuluki Al-Amin. Barang dititip di Nabi, tapi mereka memusuhi Nabi. Uniknya orang Mekah teh begitu. Percaya teu ka Nabi, percaya mau nitip barang mah. Percaya teu ka agama anak hantu. Tapi tidak ada yang lebih aman untuk dititipkan barangnya kecuali di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi, Ali tolong kembalikan, ini barang si fulan, barang si fulan, barang si fulan. Setelah mengembalikan barang, Ali berangkat ke Madinah jalan kaki. Sampai ke Madinah kakinya bengkak. Bapak Ibu tahu berapa jarak Mekah Madinah? Sekitar 400-an kilo. Tapi sekuat-kuatnya fisiknya, tangannya misalnya. Ini ada cerita kata Imam Baihaqi, waktu perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang melawan orang Yahudi, ngepung benteng orang Yahudi. Pintu istananya, pintu bentengnya itu waktu runtuh, jatuh, diangkat oleh Ali dengan tangan kirinya sebagai perisai. Ya tatarrasu bihi, berlindung dengan pintu bentengnya sebagai perisai. Tangan kirinya ngangkat, pintunya juga bukan pintu toilet yang dari plastik kemudian ditajong handapna jadi bolong, bukan gitu. Pintu, tangan kirinya ngangkat itu, tangan kanannya pegang pedang. Selesai peperangan,
Para sahabat itu penasaran, diangkat 1 orang nggak bisa, diangkat 8 orang hanya untuk membalikkan pintunya saja, itu nggak bisa. Tapi sekuat-kuatnya Ali bin Abi Thalib, kata Nabi, kalian berdua tidak lebih kuat dari saya. Ma antuma bi aqdar 'alal masyi minni. Di tengah usianya yang selisih 30 tahun antara Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma antuma bi aqdar 'alal masyi minni wala ana bi aghna bisawabin minkuma. Wahai Ali, wahai Marsad, saya juga ingin dapat pahala seperti kalian. Kalau kalian dapat pahala jalan kaki, saya juga pengenlah dapat pahala jalan kaki. Nabi yang sudah dijamin surganya di bulan Ramadan masih semangat mencari pahala seperti sahabat yang lainnya. Mana sahabat yang lainnya dapat pahala jalan kaki, Nabi nah henteu, kurang lebih begitulah. Wala ana bi aghna bisawabin minkum. Akhirnya Rasulullah jalan kaki. Ingin merasakan sensasi Ramadan dan suasana Ramadan Rasulullah, mangga silahkan. Bisa dibayangkan ya kalau kita jadi Ali bin Abi Thalib, jadi Marsad misalnya, naik di atas onta Nabi, Nabinya jalan kaki. Kebayanglah perasaannya gimana begitu. Pertama sungkan mungkin, tapi di sisi yang lain respect luar biasa, hormat, dan ikatan batinnya kuat, engagementnya luar biasa begitu. Wah, leader kita nih luar biasa, dia yang bikin aturan, dia ikut aturan, dia ngasih contoh juga. Turunnya juga pasti cepat, iraha turun ya, datu enak Rasulullah jalan kaki. Marsad buruan naik gitu. Marsad naik, Rasulullah tetap jalan kaki. Singkat cerita, ini suasana Ramadan karena perang Badarnya terjadi 17 Ramadan, hari Jumat, perang Badar. Sekali lagi Bapak Ibu, berangkat dari Madinah bukan untuk perang. Berangkat dari Madinah hanya ingin mengembalikan harta. Apa yang terjadi? Masih banyak waktunya kita? Masih. Tanya. Mangga, saya insya Allah bisa lah. Sampai mana tadi teh? Oh ya. Abu Sufyan sebagai pemimpin kafilah dagang Quraisy bukan orang sembarangan. Pinter, cerdik, cerdas luar biasa. Sebelum Abu Sufyan mendekati kota Madinah, sebelum Abu Sufyan mendekati daerah Badar, Abu Sufyan itu kirim influencer sekaligus intelijen. Berangkat, namanya Domdom bin Amr. Domdom berangkat, cek bersihkan jalan, cari informasi, kalau ada bahaya di depan, segera berangkat ke Mekah. Galang masa orang Mekah supaya mereka berangkat dengan pasukan untuk melindungi kafilah dagang kita, karena kita membawa uang yang banyak. Domdom berangkat, Domdom bin Amr melihat ternyata ada pergerakan pasukan, ada pergerakan orang dari Madinah menuju ke daerah Badar. Domdom kemudian gaspol begitu sampai ke Mekah. Ini karena intelijen sekaligus influencer, dia potong hidung kudanya berdarah, kemudian darahnya itu dibalur ke badannya, kemudian dia berbalik naik kudanya, ya, berbalik jadi pegang leher kudanya, datang ke Mekah sambil teriak Al-Ghaus, 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 minta tolong, bahaya, 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 Al-Ghaus, Al-Ghaus. Orang melihat darah di mana-mana, hidung berdarah, kemudian berlumuran darah begitu, pasti tertarik perhatiannya begitu. Ada apa Domdom? Kumpul di Ka'bah, kumpul di Ka'bah, Al-Ghaus, Al-Ghaus. Yang namanya influencer ya pasti bisa menarik perhatian banyak orang. Intelijen sekaligus influencer, bisa mengumpulkan informasi sekaligus bisa mempengaruhi massa. Domdom. Kumpul orang-orang. Ada apa? Abu Sufyan mengirim saya informasi bahwa Muhammad akan mencegat kafilah dagang kalian. Kalau Muhammad berhasil, maka harta kalian akan habis semua. Harta kalian, padahal bukan harta mereka, harta kaum muslimin. Harta kalian akan habis. Di situ Abu Jahal dengan semangat, buat pasukan, siapkan onta, siapkan kuda. Berangkatlah 100 kuda dengan penunggangnya, kemudian 900 orang dengan ontaknya, dan perbekalan makanan dengan onta.
Ini pasukan perang asli. Abu Sufyan kafilah dagang. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya sama sekali tidak menyangka akan berhadapan dengan pasukan perang. Jadi kieu, keinginan hati berangkat dari Madinah ingin dapat kafilah dagang, keinginan Allah supaya mereka ketemu dengan pasukan perang. Misal ada muhsinin nih, semua jamaah sholat subuh yang hadir di kajian pagi ini diberangkatkan umroh gratis. Berangkat kita naik pesawat, wah sudah kebayang, alhamdulillah bisa itikaf di Masjid Haram, bisa tarawih di Masjidil Haram. Kebayangnya begitu. Pas pesawat sudah 2 jam menuju landing, ada informasi pengumuman, mohon maaf kepada seluruh penumpang, pesawat ini tidak akan landing di Jeddah, kita akan forward, kita akan lanjut, pesawat ini landing di Palestina. Berhubung sekarang di Palestina, saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa sedang diserang dan butuh bantuan kita, jadi mohon siapkan mental. Kita nggak jadi umrohnya, kita diminta untuk membela Masjidil Aqsa, ikut bersama dengan saudara kita. Siap tidak Pak kalau begitu? Lagi di atas pesawat, kabayang umroh, tiba-tiba terjadi perubahan rencana. Itulah perasaan para sahabat berangkat dari Madinah, tujuannya Abu Sufyan, yang datang malah Abu Jahal. Mudah tidak mengalahkan perang batin teh gampang tuh sih. Nggak mudah. Niat awal bukan untuk berperang, niat awalnya ingin mendapat kafilah dagang, tapi Allah takdirkan. Jadi ingin merasakan suasana Ramadan Rasulullah, silahkan jalan kaki 100 kilo dan rasakan perang batin seperti tadi. Perang batin pasti. Dan Rasulullah paham, Rasulullah itu pakar kejiwaan yang nggak ada bandingannya. Pakar kejiwaan yang luar biasa. Sehingga Rasulullah kumpul, duduk dengan para sahabat. Rasulullah kasih tahu kondisinya, Abu Sufyan semakin menjauh, yang datang Abu Jahal. Kalau tadi mah, oh Pak Ustadz, motor Pak Ustadz teh aya tuh di parapatan Samsat. Saya kejar, pas di Samsat ngelihat motor, ternyata dia punya temannya tinggi besar semua. Walah, tadi mau ngambil motor, ayeuna kudu gelut begitu. Teruskan ulah gelutna atau balik deui. Padahal yang bawa motornya anak kecil, misalnya anak muda, gitu, ternyata barudakna balatna yang tinggi besar bawa senjata, sementara saya nggak bawa apa-apa begitu. Mundur atau lawan? Pak jawab Pak tuh. Itu sensasi suasana Ramadannya Rasulullah pertama. Bukan Ramadan pertama, saum Ramadan pertama. Kalau Ramadannya mah sudah ada sebelum-sebelumnya. Ini saum Ramadan pertamanya. Teruskan atau balik badan? Nah, matakna bukan orang sahabat Nabi itu. Gitu jawabannya. Tapi Rasulullah memahami kejiwaan para sahabat. Duduk, kumpul, ceritakan masalahnya begini, kondisinya begini, situasinya begini. Asyiru alayya ayyuhan nas. Tolong kasih saya masukan. Nabi musyawarah minta masukan. Padahal Nabi pemimpin yang paling tinggi, dicintai dan dihormati, ditaati, ngomong apapun sami'na wa ata'na. Kata Nabi, kondisinya begini, kalian semua harus ikut perang. Saya yakin jawaban sahabat sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Tapi Rasulullah bukan hanya sekedar instruksi tanpa ada ikatan diri, nggak ada engagementnya sama sekali. Rasulullah ingin semuanya terlibat, bukan hanya fisiknya tapi hati dan batinnya. Sehingga nanya dulu, asyiru alayya ayyuhan nas, tolong kasih saya masukan. Orang-orang muhajirin, ya,
Orang-orang muhajirin mereka bilang, ya Rasulullah, famdi bina fanahnu ma'ak, imdi bina, ya Rasulullah berangkat saja, kami bersama anda, berangkat ya Rasulullah. Abu Bakar jawab begitu, Umar jawab begitu, Utsman jawab begitu, semuanya jawabannya sama. Tapi Nabi masih nanya, asyiru alayya ayyuhan nas. Biasanya kalau Rasulullah sudah dapat jawaban dari sahabat, Rasulullah berhenti bertanya. Tapi ini nanya lagi. Akhirnya sahabat itu mulai sensitif gitu. Tadi yang jawab Abu Bakar, Umar, Ali, Miqdad, semuanya orang muhajirin. Rupa-rupanya dari 313 sahabat yang ikut, ada orang Ansornya juga yang ikut membantu. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin orang Ansor, angkat tangan, ya Rasulullah, laka annaka turiduna ya Rasulullah, sepertinya yang engkau inginkan itu kami ya Rasulullah. Kata Nabi, iya. Jadi dari tadi nanya itu sebetulnya yang diinginkan jawabannya adalah jawaban orang Ansor. Kenapa? Karena orang Ansor itu ketika tanda tangan MOU dengan Nabi sebelum Nabi hijrah, kan sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu ada MOU, ada kontrak politiknya dulu. Isinya itu orang Madinah melindungi kota Madinah bersama dengan Rasulullah kalau Madinah diserang. Sekarang di luar Madinah, orang Madinahnya ikut. Tidak ada dalam poin perjanjian kerjasama orang Madinah melindungi Nabi di luar Madinah. Tidak masuk dalam adendumnya, belum dibuat. Belum ada tambahan. Perjanjiannya orang Madinah itu bersama dengan Rasulullah, bersama dengan kaum muhajirin melindungi kota Madinah kalau kota Madinah diserang. Ini yang diserang bukan kota Madinah. Abu Jahal datangnya ke Badar. Sehingga Rasulullah bertanya seperti itu. Bahasa lainnya begini, kalau orang Madinah ingin sesuai tekstual, sesuai dengan kontrak yang ditandatangani, silahkan pulang, nggak masalah. Rasulullah nggak akan memaksa. Tapi kalau dengan kesadaran diri orang Madinah mengatakan, ya Rasulullah, memang perjanjiannya seperti itu, tapi kami sebagai orang Madinah akan tetap bersama anda. Jadi bukan hasil paksaan akhirnya. Sehingga kata Nabi, iya. Atau hari kita manahan tuti awal Rasulullah, orang Madinah aku mah siap. Lihat masa indahnya cara Rasulullah berkomunikasi begitu. Untuk sesuatu yang sangat sensitif seperti ini, asyiru alayya ayyuhan nas, tolong kasih saya masukan, tolong kasih saya masukan. Karena orang Madinahnya belum ngomong, Rasulullah nanya terus. Kata Sa'ad bin Mu'adz begini, ya Rasulullah, amannaka wa saddaqnaka, kami sudah beriman kepadamu dan kami membenarkanmu. Engkau datang ke negeri kami dan kami sudah memberikan perjanjiannya kepadamu. Ya Rasulullah, sil man syi'ta, waqta man syi'ta, waharib man syi'ta, fanahnu ma'ak, la'allallaha yuriyaka minna ma taqarra bihi ainuka. Ya Rasulullah, sambungkan apa yang kau ingin sambungkan, putuskan apa yang ingin engkau putuskan, perangi siapa yang ingin engkau perangi, bikin perjanjian damai dengan siapapun, fanahnu ma'ak, kami semua ada di belakangmu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepadamu dari kami apa yang membuat matamu itu sejuk. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kami bisa menyenangkanmu dengan sikap ini ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah membuat matamu enak melihat sikap kami ini ya Rasulullah. La'allallaha yuriyaka minna ma taqarra bihi ainuka ya Rasulullah. Romantis kalimatnya. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kau senang melihat kami ya. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kau bahagia melihat kami. Mudah-mudahan kau bangga kepada kami ya Rasulullah. Mendapat jawaban yang seperti itu, sampai ada kalimat begini, ya Rasulullah, lau khutta binal bahr la khudnahu ma'ak. Ya Rasulullah, seandainya engkau menyelami laut merah, karena Badar itu dengan laut merah tidak terlalu jauh, seandainya engkau menyelami laut merah, laut ini ya Rasulullah, kami akan ikut menyelaminya. Mungkin buat kita terdengar sederhana, tapi buat orang gurun, lautan itu menakutkan gitu. Jadi anak pantai dengan anak padang pasir mah beda mainnya. Buat orang padang pasir, lautan itu bukan hal yang mudah, gampang mabok lautnya, serem dan seterusnya.
Tapi kata sahabat tadi, kalau engkau menyelami lautan, kami akan ikut menyelam bersama anda. Lau khutta binal bahr la khutnahu ma'ak. Dapat jawaban seperti tadi, Rasulullah regreg, tenang. Kalau begitu berangkat. Kata Nabi sampai begini, saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian si fulan. Sampai kata para sahabat, Rasulullah di Badar itu, ini tempatnya Abu Jahal mati, ini tempat Umayyah mati, ini tempatnya Uqbah bin Abi Mu'ayt mati. Satu-satu dikasih tahu, ini tempat si fulan mati, ini tempat si fulan mati, ini tempat si fulan mati. Dan tidak ada yang meninggal yang disebutkan oleh Nabi kecuali di tempat yang sudah ditunjuk oleh Nabi tadi. Muncul pertanyaan, Bapak Ibu, bukankah hanya Allah yang tahu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Tapi kok Nabi tahu? Kenapa perkara yang gaib seperti tadi bisa diketahui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau di akhir surat Luqman kata Allah seperti tadi, wa ma tadri nafsum innallaha indahu ilmus saah wa yanzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Orang enggak ada yang tahu di mana dia akan mati. Tapi kok Nabi tahu? Allah kemudian menjelaskan di surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang mengetahui yang gaib dan dia tidak akan menampakkan kepada siapapun. Ayat berikutnya, illa, kecuali. Siapa yang dikecualikan? Illa manirtadha mir rasul, kecuali rasul-rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk rasul yang diridhoi. Singkat cerita, ketemulah pasukan Abu Jahal yang 1000 orang dengan 313 orang. Singkat cerita, Bapak Ibu, kalau sudah menang melawan pergolakan batin sendiri, insya Allah bisa menang melawan pasukan yang ada di luar diri. Kan tadi sebelum berperang pergolakan batin dulu. Menang melawan diri sendiri, insya Allah menang melawan musuh di luar diri. Kata Abu Bakar ke Umar, begini, wahai Umar, maidanukal awwalu nafsukal lati baina janbaika fa in intasarta 'alaiha kunta 'ala ghairiha aqdar wa in hazamta amamaha kunta 'ala ghairiha a'jaz. Wahai Umar, medan perang pertamamu adalah jiwa yang ada di dalam dirimu sendiri. Maidanukal awwal nafsukal lati baina janbaika. In intasarta 'alaiha, kalau engkau menang melawan jiwamu, kunta 'ala ghairiha aqdar, maka engkau akan mudah mengalahkan musuh yang ada di luar dirimu. Wa in hazamta amamaha, tapi kalau engkau kalah bahkan melawan dirimu sendiri, kunta 'ala ghairiha ajaz, engkau akan kalah mengalahkan musuh-musuh yang ada di luar dirimu. Umar ke Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ke Umar bin Khattab. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa yang terjadi di 17 Ramadan 2 Hijriyah. Allah, dan dalam perang Badar ini juga Rasulullah punya suasana batin tersendiri. Apa itu? Abu Jahal mati. Kata Nabi, Abu Jahal itu Fir'aun hazihil ummah. Iya. Bahagialah kalau misalnya ada yang suka mengganggu begitu ya, yang jahat luar biasa terus dicabut nyawanya oleh Allah. Suasana kebatinan Nabi di bulan Ramadan itu beragam. Salah satunya kematian Abu Jahal, Umayyah dan kawan-kawannya. Lanjut. Terakhir mungkin. Karena sebentar lagi azan maghrib. Duka di mana? Tapi di Batur gitu. Di bulan yang sama, di tahun yang sama, di saat yang sama, Rasulullah sedang di Badar. Di Madinah itu ada peristiwa peristiwa duka. Sanes duka orang Sunda, peristiwa sedih.
peristiwa duka. Diriwayatkan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra cetakan Al-Ilmiyah juz ke bagian ke-8 jilid 8 halaman 29. Ruqayyah, nah inilah langsung ke bawah. Fatuwufiyat, dan Ruqayyah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Badrin fi syahri Ramadan. Saat Rasulullah di Badar sedang berperang, mendapat kabar gembira, malaikat turun, dapat ghanimah, menang perang, Abu Jahal terbunuh, Umayyah mati, Uqbah bin Abi Mu'ayth juga terbunuh. Di sisi yang lain, Rasulullah dapat kabar duka di Madinah di bulan Ramadan, di tanggal yang sama putrinya meninggal dunia. Fatuwufiyat wa Rasulullah bi Badrin fi syahri Ramadan ala ra'si 17 syahran min muhajar Rasulullah, 17 bulan dari hijrahnya Nabi. Wa qadima Zaid bin Harithah min Badr bashiran fadakhala al-Madinah hina sawiya turabu ala Ruqayyah binti Rasulillah. Jadi Rasulullah kalau mau datang pulang kampung itu ngirim utusan dulu biasanya. Rombongannya di belakang, utusannya datang duluan. Sunnah Nabi kalau kita mau pulang ke rumah ngasih kabar dulu. Jadi kalau zaman dulu ya ngasih kabar, kirim utusan, kasih tahu supaya keluarganya bisa memberikan sambutan yang terbaik, supaya suami kalau pulang perang itu melihat istrinya cantik luar biasa, indah, tidak pagujud, pabaliu, tidak pagujud dengan macam-macam begitu ya. Dikirim utusan. Pulang kerja sunnahnya nge-WA dulu. Bu, 10 menit lagi insya Allah sampai ya. Sunnah. Dikirim Zaid bin Harithah, ingin memberikan kabar gembira atau basyira. Masuk ke Madinah, fadakhalal Madinah, di saat yang sama ini pembawa kabar gembira. Di Madinah penduduknya sedang menguburkan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suasana kebatinan, kejiwaan Rasulullah di bulan Ramadan yang pertama kali saat diwajibkan saum itu campur baur luar biasa. Berangkat fisiknya dikuras, sampai ke Badar batinnya dikuras gitunya. Kemudian juga memikirkan kejiwaan para sahabat siap atau tidak. Pas ketemu musuhnya jumlah lebih banyak, ternyata dapat kemenangan, dan ternyata menyisakan pikiran lagi. Apa itu? Ghanimah yang didapatkan itu bikin para sahabat jadi gesekan. Kan ini ghanimah pertama kali, perang pertama kali, belum ada aturannya. Sampai kata para sahabat, nanti Bapak Ibu bisa baca tafsirnya surat Al-Anfal ayat pertama. Kata para ulama tafsir, para sahabat mengatakan hatta saat fihi akhlaquna, sampai akhlak kami saat itu menjadi buruk. Pengakuan para sahabat sendiri, hatta saat fihi akhlaquna. Menang perang, dapat ghanimah, masing-masing merasa paling berjasa. Lamun teu aya mamang gitu. Kalau bukan saya yang berada di barisan depan, mungkin kita nggak akan bisa mengusir musuh. Kata yang di belakang, oh kami kan yang bertugas menjaga Nabi. Kalau nggak ada Nabi, mungkin perang ini nggak akan ada yang memimpinnya. Kata yang di tengah, oh kami begitu. Kalau begitu yang paling berperan, karena kami ke depan, kami juga ke belakang. Di saat ada yang merasa paling berjasa, disitulah seringkali terjadi konflik antar sesama. Kenapa merasa berjasa? Ayah ghanimah. Udah kalau tidak ada ghanimah, mau merasa berjasa pasti. Hatta saat fihi akhlaquna. Datanglah mereka ke Rasulullah. Nah, saya yakin hal seperti ini kalau kita di posisi leader juga bikin menguras emosi begitu ya, menguras pikiran. Di bulan Ramadan lagi. Ya Rasulullah, bagaimana pembagian ghanimah ini? Memang urusan harta sensitif. Urusan harta itu selalu banyak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah surat Al-Anfal. Kata Allah, "Qul al-anfal lillahi war rasul." Rampasan perang semuanya milik Allah dan Rasul. Tuh kudu mikiran rampasan perang pembagiannya bagaimana. Sini, ini semua milik Allah dan Rasulnya. Terus kita gimana? Fattaqullah wa aslihu zata bainikum.
Jadi rampasan perang semuanya milik Allah dan Rasulnya. Oh, atau kita nggak kebagian apa-apa. Bertakwa kalian kepada Allah, wa aslihu zata bainikum, perbaiki hubungan sesama kalian. Jangan sampai gara-gara ghanimah ukhuwah jadi rusak. Perbaiki hubungan. Jadi para sahabat nggak dapat ghanimah, dapat. Kapan? Setelah 40 ayat. Jadi ayat yang mengatur pembagian ghanimah itu adanya di ayat 41. Ayat satunya katakanlah rampasan perang itu semuanya milik Allah. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Itu ayat 1. Jadi gimana pembagiannya? Di ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasul, dan seterusnya. Pembagian ghanimah itu sini, 1/5-nya buat Allah dan Rasul, buat dibagikan kepada kaum muslimin dan fakir miskin yang ada di Madinah. 4/5-nya silahkan bagi-bagi ke 313 orang para sahabat. Yang bawa onta, yang bawa kuda, yang bawa kendaraan dapatnya 2 kali lipat dari yang jalan kaki. Kenapa? Karena kudanya kuda sendiri, bukan dimodalin oleh Nabi, tidak dimodali oleh negara gitu. Karena modalnya modal sendiri, modalnya dipakai buat perang, maka dapatnya juga 2 kali lipat dari yang jalan kaki. Nah, pulang Zaid bin Harisah ternyata mendapat kabar Ruqayyah meninggal dunia, sedang dikubur. Di sini informasi busyroh, di sini berita duka. Jadi bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suasananya itu beragam. Ini baru slide yang ke-7 dari 20. Teruskan. Atau kita cukupkan saja mungkin. Berikutnya Sariyah lagi. Sariyah di 25 Ramadan. Kalau tadi 17 Ramadan perang Badar, 25 Ramadan 2 Hijriah, Sariyah Umair bin Adi. Targetnya apa? Target dari Sariyah ini menargetkan Asma binti Marwan dari Bani Umayyah. Asma itu perempuan. Kenapa dia ditarget oleh Rasulullah? Dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, wa kanat ta'ibul islama wa tu'dhin nabiyya wa tahridu alaihi wa taqulu syi'ra. Asma binti Marwan meskipun perempuan tapi kelakuannya suka menjelek-jelekan Islam, wa tu'dhin nabi, suka menyakiti Nabi, wa tahridu alaihi, suka memprovokasi orang untuk menyakiti Nabi, wa taqulu syi'r, dan dia influencer dengan syairnya mempengaruhi orang supaya menjelek-jelekan Islam dan mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diutus? Umair bin Adi. Faja'aha Umair bin Adi fi jawfil lail hatta dakhala 'alaiha, dan seterusnya. 15 Ramadan 3 Hijriah. 15 Ramadan 3 Hijriah ini diriwayatkan dalam kitab Tarikh Baghdad. Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah dari Ali. Rasulullah cucunya bukan hanya dari Ali. Rasulullah punya cucu dari Utsman bin Affan, namanya Abdullah. Walaupun Abdullah meninggal dunia karena dipatok ayam. Abdullah meninggal dunia, anaknya Utsman bin Affan. Iya. Kata mana? Oh, ini dia. Qala Nabba'ana Abu Bakar Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahim Al-Barqi qala Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib yuqalu annahu wulida fi nisfi min syahri Ramadan fi sanah 3 min al-hijrah. Hasan bin Ali bin Abi Talib itu dilahirkan di pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriyah. Di tahun yang sama, bulan Ramadan tahun 3 Hijriyah, tahun depannya, kemarin perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab. Tapi ini Zainabnya bukan Zainab binti Jahash. Istri Nabi yang namanya Zainab ada 2 Bapak Ibu. Ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Khuzaimah. Dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, wa kana, langsung saja yang di boldnya ya. Wa kana tazwijuhu iyyaha fi syahri Ramadan ala ra'si 31 syahran minal hijrah.
Zainab binti Khuzaimah dinikahi oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah ummul masakin faja'alat amraha ilaih fatazawwajaha Rasulullah wa ashhadaha wa asdaqaha isnatai asyrah uqiyatan wa nasya. Maharnya 12,5 uqiyah emas. Isnatai asyrah uqiyah wa nasya dan seterusnya. Hanya saja Zainab binti Khuzaimah itu sebentar jadi istri nabinya, sehingga memang tidak terlalu populer. Famakasat indahu samaniyata ashhur, bersama dengan Rasulullah jadi istri nabinya cuma 8 bulan. Wa tuwfiyat fi akhir syahr Rabiul Akhir, wafat di akhir bulan Rabiul Akhir. Wa dafanaha Rasulullah sallallahu wa shalla 'alaiha wa dafanaha, dan disolatkan. Ramadan 5 Hijriyah turun surat An-Nur ayat ke-11 membersihkan nama baik Siti Aisyah yang sudah dituduh berbuat tidak-tidak dengan salah seorang sahabat, saya lupa namanya, Sofwan bin Mu'attil. Jadi ada cerita Siti Aisyah itu ketinggalan kafilah. Ini pulang dari perang Muraisi yang tadi kita ceritakan, 9 perang yang ada perangnya. Rasulullah pulang dari Muraisi, istirahat di satu tempat, kemudian Siti Aisyah pergi ke padang pasir untuk buang hajat. Balik lagi, pas pegang dadanya, oh sepertinya jatuh kalungnya. Balik ke tempat buang hajatnya tadi, dicari, pas balik lagi kafilahnya sudah berangkat. Saking ringannya tubuh Siti Aisyah katanya. Kan biasanya suka ditandu jadi sekedup ya, itu ya, khaudaj bahasa Arabnya. Siti Aisyah naik ke atas tanduk tadi, kemudian tandunya dinaikkan ke atas onta, saking ringannya sehingga yang naikkan ke atas tanduk itu nggak kerasa kalau dalamnya kosong sebetulnya. Sama seperti kita kalau misalnya naik motor, bu, tos naik, tos naik, kemana? Saking entengnya jadi tidak terasa. Dan akhirnya Siti Aisyah tinggal di padang pasir sendirian. Kata Siti Aisyah begini, Rasulullah itu punya kebiasaan punya tim sweeping. Jadi ada tim di depan yang membuka jalan, yang ngasih kabar. Ini pasukan utamanya, ada tim sweepingnya. Sunnah Nabi. Ada tim muqaddimah, ada tim khotimah, gitu, tim penutup. Karena tahu kebiasaan Nabi tadi, kata Siti Aisyah, tenanglah, nanti tim sweeping pasti akan menemukan saya. Tim sweepingnya saat itu Sofwan bin Mu'attil melihat Siti Aisyah. Subhanallah, innalillahi, kenapa ada istri Rasulullah di sini? Silahkan naik ke atas onta. Sofwan nuntun, Siti Aisyah di atas, nggak ada obrolan sama sekali. Jalan, pas sampai ada orang munafik motret dari jauh, mun ayeuna mah cekrek, diposting caption, tidak ada asap kalau tidak ada api. Ada apakah gerangan antara Aisyah dengan Sofwan? Memang hanya pertanyaan, tidak pakai tuduhan. Tapi karena sudah diposting dan viral pakai tagline nawan gitunya, akhirnya nyebar, bahasanya macam-macam. Disitulah terjadi fitnah macam-macam. Tuh tinggali istri Nabi berbuat macam-macam. Siapa yang memposting, memviralkannya? Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Jadi framingnya sebetulnya yang dilihat sama, yang dilihat oleh orang sama, tapi framingnya itu yang berbahaya sebetulnya. Framing, posting, capture, pakai hashtag begitu, sehingga yang nyebar selama 1 bulan, isu yang menyebar di kota Madinah adalah Siti Aisyah berbuat sesuatu yang tidak-tidak. Rasulullah sebagai pemimpin, Rasulullah sebagai suami, memang ini 2 posisi yang berat begitu ya. Sebagai pemimpin harus bisa tegas. Kalau ada yang macam-macam berbuat zina dan seterusnya harus tegas. Tapi tidak ada saksi, tidak ada bukti. Di sisi yang lain sebagai suami tentunya ingin membela istri, apalagi istrinya anak Abu Bakar As-Siddiq. Posisi ini memang menyulitkan Nabi, betul-betul menyulitkan. Selama 1 bulan tidak sedikit para sahabat pun yang tergelincir, termakan oleh isu yang disebarkan oleh
orang munafik tadi nyebar di mana-mana. Turunlah surat An-Nur di bulan Ramadan. Bisa terbayang suasana jiwa Rasulullah dengan turunnya surat An-Nur. Alhamdulillah, Ramadan kali ini Allah memberikan kabar gembira. Allah bebaskan. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang yang datang dengan berita hoax, yang membolak-balikan fakta, itu bagian dari kalian juga. Jangan sangka bahwa peristiwa ini buruk untuk kalian, peristiwa ini baik untuk kalian. Baik, bisa memisahkan mana orang yang bisa menjaga lisan. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Wallazi tawalla kibrahu, dan yang punya peran terbesar, kibr yang paling besarnya, lahum azabun azim, maka baginya siksa yang paling besar. Ramadan 6 Hijriah, syariahnya Abdullah bin Atik. Ini panjang kalau kita ceritanya. Ramadan 7 Hijriah, syariahnya Ghalib bin Abdullah. Ramadan 8 Hijriah, Fathu Mekah, tanggal 20 Ramadan beliau datang ke Mekah sebagai pemenang. Jadi ternyata selain saumnya, selain tarawihnya, selain tilawahnya, selain infaknya, di antara aktivitas Rasulullah di bulan Ramadan itu ternyata penuh dengan produktif lah. Produktif, ngirim pasukan, kemudian cari informasi, saum iya, tilawah iya, malamnya tarawih juga iya, tapi produktif juga iya. Sehingga lagu nanti Ramadan tiba Ramadan tiba. Ramadan Rasulullah tidak tiba begitu. Lagu nama Ramadan tiba begitu, tapi tidak gitu. Ramadan tiba cenah. 20 Ramadan 8 Hijriah, Fathu Mekah. 24 Ramadan, Sariyah bin Sa'ad bin Zaid. Ini karena sudah Fathu Mekah. 20 Ramadannya Fathu Mekah, 24 Ramadannya Rasulullah mulai mengutus para sahabat itu singkirkan patung Manat, patung Hubal, patung Latta, supaya orang-orang sadar diri bahwa mereka itu menyembah sesuatu yang gak ada manfaatnya. Syariah Khalid bin Walid 25 Ramadan. Setelah Fathu Mekah, Khalid diutus untuk membereskan patung Uzza. Dan yang menarik Bapak Ibu, saat Khalid membereskan patung Uzza, pulang ke Rasulullah, kata Rasulullah, sudah belum dibereskan? Hal ra'aita syai'an? Apakah engkau melihat sesuatu? Kata Khalid, la ya Rasulullah, saya enggak melihat sesuatu. Kata Nabi, fa innaka lam tahdimha farji' ilaiha fa ahdimha. Balik lagi Khalid, pastikan patung Uzza sudah beres, kalau bisa sampai tuntas begitu. Faraja'a Khalid balik lagi, wa huwa mutaghayyir, dengan emosi yang tinggi, karena merasa kok tugas saya dianggap belum tuntas sama Rasulullah. Khalid itu tipe yang get everything done. Pokoknya well done semua lah, harus dikerjakan dengan bagus semuanya. Pas perfect. Pas datang pulang ke Rasulullah, belum. Kalau begitu balik lagi. Dalam keadaan emosi tinggi, fajarada saifahu, Khalid datang ke patung Uzza dengan pedang terhunus. Fakharajat ilaihim ra'atun uryanatun sauda nasyiratur ra's. Khalid melihat di samping patung Uzza perempuan telanjang, gelap tubuhnya, nasyiratur ra's, rambutnya berantakan. Faja'ala sadanu yasihu biha fadarabaha Khalid fajazalaha bisnatain wa raja'a ila Rasulillah. Kemudian Khalid mengeksekusi perempuan tadi. Datang ke Rasulullah, kata Khalid, ya Rasulullah, saya tadi melihat ada perempuan hitam mengerikan, rambutnya begitu kelam, malah telanjang dan seterusnya. Kemudian saya eksekusi. Kata Rasul begini, faqala na'am tilkal Uzza, itulah Uzza yang sesungguhnya, yang berlindung di balik patung berhala. Nah, itu syaitan Uzza, perempuan telanjang yang gelap, rambutnya seperti itu, berlindung di balik. Jadi yang disembah syaitan.
Naam tilkal uzza qad ya'isat an tu'bad bi biladikum abada. Ini syariahnya Khalid. Syariahnya Amr bin As ini ke patung Suwa. Patung Suwa. Ramadan 9 Hijriyah tahun depannya setelah Fathu Mekah, Rasulullah pulang dari Tabuk. Bapak Ibu, Tabuk itu jaraknya 1000 kilo dari Madinah. Kalau tadi Badar berapa kilo? 50 kilo. Jadi bertambah usia Nabi, di bulan Ramadannya masih juga melakukan perjalanan. Kalau tahun pertama mungkin karena pertama kali saum 150 kilo, 100 kilo lah. Tapi 9 Hijriyah ini kata Safiyur Rahman Al-Mubarakfuli dalam kitab Rahiqul Maktum. Wa kana khurujuhu sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk fi Rajab. Rasulullah pergi ke Tabuk di bulan Rajab, wa auduhu fi Ramadan, dan pulang ke Madinahnya di bulan Ramadan. Wastaghraqat hadhil ghazwa 50 yauman. Perang ini menghabiskan 50 hari. Aqama minha 20 yauman fi Tabuk. Rasulullah tinggal di Tabuknya selama 20 hari. Wal bawaqi qadaha fi tariq ji'atan wa dhuhuba. Total 50 hari, di Tabuknya 20 hari, berarti perjalanan pulang pergi 30 hari. Berarti perginya 15, pulangnya 15. Bayangkan 15 hari dalam perjalanan di padang pasir. Tabuk itu cuacanya musim panas di bulan Ramadan. Pulang dari Tabuk 15 hari ke Madinah musim panas di bulan Ramadan. Usia Rasulullah berapa tahun? 9 Hijriyah. Kalau 1 Hijriyah usianya 53, berarti sudah 60. Hah? 53 ditambah 9, 61 menjadi 62 lah begitu. Ada yang sudah 61 barangkali? Mangga, bisa dicoba. Bisa dicoba. Di Ramadan yang sama Rasulullah diberikan kabar gembira, penduduk Taif masuk Islam. Kerajaan Himyar, kerajaan Yaman masuk Islam di Ramadan yang sama. Jadi saum iya, tarawih iya, dakwah iya, jihad iya, ngatur pasukan juga iya, senang iya, sedih iya. Suasananya begitu beragam di Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa disampaikan, kisah-kisah Ramadan dan peristiwa-peristiwa penting Ramadan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan kepada Ustaz jazakallahu khairan katsira. Ini sangat-sangat menarik sekali ya. Ini kalau sirah mah Pak 2 jam, ini hampir 2 jam nih. Iya, 2 jam. Ya, senang ya. Ini namanya cerita, beda dengan perintah. Kalau cerita mah pasti senang, iya. Tapi beda dengan perintah. Kalau perintah biasanya ya begitulah. Nah, tapi mudah-mudahan dengan namanya, dengan mengetahui tentang sirah Nabi ini, ya perjalanan Ramadan Rasulullah SAW, ya kita akan mengaca lah kalau bahasa kitanya. Bagaimana sih kita? Tadi kata Ustadz juga memang begitu Ramadan kita namanya. Ramadan tibra, Ramadan tibra. Kata Pak Joni, naon aya tibra teh? Nyenyak. Nyenyak itu berarti. Jadi banyak tidurnya kita, subhanallah. Ya, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa kekurangan dan kesalahan kita, karena walaupun kita jangan berdalih ya itu kan Rasul, kita kan bukan Rasul. Jangan. Iya, jangan. Justru kita umat Rasul harus mencontoh Rasul gitu. Dan Rasul juga sama fisiknya mah seperti kita manusia. Ya, jabatannya Rasulullah gitu. Kita umatnya. Baik, Pak Ustadz ada sedikit ini pertanyaan dulu. Ya, bukan pertanyaan sih sebetulnya, bukan ke Pak Ustadz pertanyaannya. Tapi ini mah karena ada subhanallah, ada hamba Allah yang menitipkan untuk jadi hadiah. Ya, nanti Pak Ustadz yang menilainya nih. Saya yang berikan pertanyaannya. Benar atau tidaknya nanti Pak Ustadz yang ininya. Jadi berhak nggak dari Pak ini? Sini Pak. Ya. Tadi ini untuk mengingat lagi karena yang ke awal tadi banget. Ya.
dihitung nanti sampai 3. Kalau sudah 3 angkat tangan boleh jawab. Apa tema hari ini yang disampaikan oleh Ustadz? 1, 2, 3. Ya. Temanya bulan suci bersama Rasulullah SAW. Benar Ustaz? Betul, betul, betul. Betul katanya. Ramadan bersama. Enggak, Pak Erman ketua panitia sangat ini. Oh udah dapat. Kasihan tadi mau karena pertama baru kasih yang gede. Iya betul katanya. Apa tadi temanya? Ramadan bersama. Ya memang saya baca dulu tadinya. Ramadan Rasulullah SAW. Iya. Kemudian ini juga nanti Ustadz yang menilainya. Ini yang sangat mudah ini adalah ya berkaitan dengan di tengah, yaitu tadi mengenai tentang surat Ghanimah. Ya. Karena ini harus kita ulang-ulang gitu ya. Apa tuh Ghanimah? Ya, beradanya keheula acan. Semangat. Tadi berada dalam surat Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya. Saya minta bacakan surat Al-Anfal ayat 2. Kaci di luhur. Kalau mau ke bawah turun. Surat Al-Anfal ayat 1. Sehingga muka heula HP sehingga. Boleh lah mangga supaya cepat waktunya wis. Sambil baca. Mangga Pak Helmi. Iya yang penting bisa jawab. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imanaw wa ala rabbihim yatawakkalun. Betul Ustaz? Betul. Tapi karena bacanya belum begitu beres, tolong diterjemahkan. Dibaca dulu terjemah. Aduh. Sesungguhnya orang-orang yang Kayak beriman adalah mereka yang apabila disebut gemetar hatinya, apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.